Santapan Harian Rabu 20 April 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-50 hingga ayatnya yang ke-53. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus, Engkau dekat dan selalu dekat dengan kami. Kami mohon, ajarilah kami untuk selalu setia di dalam firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami bersujud. Amin. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sahabat Santapan Harian, niscaya adalah satu hal yang pasti terjadi. Misalnya, jika seseorang menabung uang sebesar Rp100.000 per hari secara konsisten, maka dalam 1 bulan, niscaya ia mengumpulkan Rp3 juta. Juga jika seorang selalu berbuat baik, niscaya banyak orang yang menyukainya. Dalam kekristenan, kita juga mengenal konsep keniscayaan ini. Misalnya, jika seseorang mengasihi Tuhan, niscaya dia akan menaati firman Tuhan. Keniscayaan akan mendapat respon yang spontan dalam bentuk ekspresi. Dalam perikop ini, kita bisa melihat ekspresi para murid. Ketika Tuhan Yesus hendak naik ke surga, Tuhan Yesus memberkati mereka. Ketika mereka diberkati, respon mereka adalah sujud menyembah kepada Tuhan, menjadi penuh sukacita, senantiasa berada di dalam bait Allah, dan senantiasa memuliakan Allah. Dalam banyak kesempatan kita mungkin sudah mendengar perkataan, orang yang mengasihi Tuhan dapat dilihat dari buahnya. Artinya, seberapapun hebatnya kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, tetapi jika tidak ada ekspresi yang selaras dengan apa yang kita ucapkan, maka kita belum mengasihi Tuhan. Ekspresi dari murid-murid muncul dengan tidak dibuat-buat. Artinya, ekspresi tersebut muncul secara niscaya. Pasalnya, mereka telah mengalami peristiwa yang luar biasa bersama Tuhan dan mereka mengasihinya. Gambaran ekspresi ini juga menjadi ekspresi jemaat mula-mula dan gereja di sepanjang zaman. Jika kita mengaku bahwa kita diberkati oleh Tuhan, maka ekspresi yang ditunjukkan oleh murid-murid juga seharusnya menjadi ekspresi kita sekarang. Kita akan menjadi pribadi yang senantiasa menyembah Tuhan, dipenuhi sukacita, rindu beribadah, dan senantiasa memuliakan Tuhan. Jika belum, kita harus meminta kepada Tuhan dalam doa, supaya kita mengalami dan mengenal Tuhan. Pengenalan yang baik menuntun kita kepada ekspresi-ekspresi tersebut dengan niscaya, bukan ekspresi kemunafikan yang dibuat-buat
agar terlihat baik di depan manusia. Mari kita berdoa. Kasih itu murni, murni tiada celah, sama seperti kasih-Mu ya Kristus. Dan kini kami memakai hati kami untuk merasa peduli dan mengasihi. Kasih yang tak berikan syarat, tak menipu, mengeluh, dan tak mengharapkan balasan. Karena itulah kasih-Mu ya Kristus. Dan di dalam kasih-Mu, kami hendak memancarkan kasih dan cahaya-Mu itu kepada sesama. Di dalam-Mu ya Kristus, kami berdoa. Amin.